Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mausara Panida Harapan Elok Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongil, Layamban. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Dia Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik bagi kita sekalian. Dia sudah tolong kita sepanjang malam dalam istirahat tidur kita, hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu patutlah kita berkata segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan, karena Dia sungguh baik bagi kita. Bapak dan Ibu jemaat terkasih, sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita, baiklah kita membacakan firman Tuhan sebagai modal dan dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, segala syukur kami sampaikan hanya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami melaksanakan setiap kegiatan kami mau membacakan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Bapa melalui firman-Mu ini dapat menjadi kota yang baru Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku meneguhkan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang bersuka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacita. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Baik, puji Tuhan. Jemaat terkasih, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari pegang firman Allah, jadikan dia menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan, supaya dalam perjalanan kehidupan kita akan memperoleh keberuntungan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penolong bagi
kami, yang membawa kami di jalan terang, di jalan di mana kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan bahkan keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, sertailah mereka, tuntunlah mereka dengan rahmat-Mu, dengan anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah ada pada umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kemanapun mereka pergi dan berada disertai Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.